ini adalah seputar tune up atau tune up plus atau upgrade di engineering. Di engineering itu di upgrade-nya apa aja? Apa aja yang didapatkan dari segi tune up? Dari tune up itu macam-macam persepsi orang-orang. Makanya kan di road race itu ada tune up regulasi atau free for all, ada kelas drag race atau yang lainnya. Kalau di sini kita menyesuaikannya adalah permajaan mesin. Permajaan mesin dengan kategori adalah ya bearings yang paling utama adalah bearing. Dari sini bearing serta porting polish yang gak lupa porting polishnya. Pergantian stang seher dan oli, gigi silang, piston, dapat intake, terusnya kampas kopling dan lain-lain. Jasa bubut dan termasuk jasa juga itu semua udah include di harga paket tersebut. Di harga paket tersebut kalian bisa menambahkan suatu keinginan kalian atau yang ingin kalian tambahkan sendiri. Contoh misalnya biaya request gitu kan, kayak ini ada yang request memakai blok Quattrini M1X, ada juga yang pakai blok generic, ada juga yang pakai blok set dari YZM. Blok setnya YZM itu udah include sama head juga. Jadi semuanya yang didapatkan itu apa aja? Yang paling utama dari tune up itu yang pertama didapatkan adalah ya ini yang paling utama didapatkan ya, intake beserta karburator, membrannya belum diambil, sorry lupa. Terus bearing set, semua bearing yang ada di mesin. Stang seher juga dapat. Jasa bubutnya udah, pistonnya dapat. Pistonnya bisa kamu pilih sesuai selera, mau Air King, Ninja atau yang lainnya, asalkan bukan piston 4 tak. Karena di sini kita bicaranya 2 tak. Seal crack as dapat, gigi trapper, terus gigi silang yang udah ada di dalamnya. Kampas kopling, gak lupa kampas koplingnya juga dapat. Terus rumah kopling, nap kopling itu kalau misalnya ini menyesuaikan dengan paket tersebut. Terus nggak lupa juga porting polishnya juga udah dapet dari YZM. Itu bisa menyesuaikan dengan karakter yang kamu inginkan. Misalnya karakternya kamu inginkan adalah stop and go. Stop and go itu berarti durasi exhaustnya nggak terlalu tinggi durasi exhaustnya. Kalau mau top speed berarti di bawahnya agak low karena durasi exhaustnya itu lebih maju gitu. Head juga udah termasuk. Headnya itu bukan dapat dari kita tapi bawaan dari motornya yang akan dirubah sedemikian rupa di bubut. Terus pengapian set, nggak lupa pengapian set juga udah dapat dari YZM, yaitu CDI, coil dan spoolnya. Spoolnya kita repair juga, kita ganti. Nah, setelah ini semua dapat, kalian bisa request. Oh iya, satu lagi. Ini kita juga dapat oli dari PTT yang disebutnya. Kenapa? Ini di sini 4 tak disebutnya ya. Tapi di sini ada Jaso MA2. Jaso MA2 itu kita nggak dipromosin sama dia, kita nggak endorse, tapi di sini saya senang aja. Karena dia udah nah di sini udah ada suitable for gearbox into stroke motorcycle. Jadi khusus untuk gearbox udah bisa. Tanpa slip coupling di sini udah ada keterangannya Jaso MA2. Jadi kalau couplingnya slip itu kalian juga bisa salah oli. Salah oli itu kalian coupling bisa slip gitu. Dan kalau penambahan lainnya, misalnya ini semua udah dapet gitu, ntar ada potongan harga di potongan harganya itu kayak misalnya mas saya couplingnya pakai baru, ya nanti ada pengurangan di kampas, nggak apa-apa. Jadi kalau request yang lain itu adalah yang plus itu dari harga tersebut yang 3,8 itu, kamu bisa request dengan kerkas full circle yang pertama. Mas saya mau pakai kerkas full circle, silahkan, kita udah ada. Atau mau dari buatan yang lainnya, silahkan, nggak apa-apa. Kita menyesuaikan aja.
Ini kerekasnya full circle dari YZM. Kerekasnya udah. Mas, kita mau pakai magnet set YZM juga. Magnet set YZM juga udah ada. Jadi sesuai dengan keinginan kalian, kita bisa pasang langsung plug and play atau block set. Ini block set dari YZM-nya. Block set YZM-nya kayak gini. Ada yang lubang 5 dan lubang 3. Ini udah include piston, diameternya ada 59 sampai 62. Gitu. Sampai 62. Headnya udah dapet. Jadi sini block sama head udah include. Gitu. Kalau ada penambahannya, misalnya saya mau pakai block set YZM berserta magnetnya atau kerekasnya nggak apa-apa. Atau mau ditambah dengan campuran aftermarket gitu. Campuran aftermarket kita juga ada, dan udah ada kawan juga yang udah mau gimana ya istilahnya, kita bareng-bareng lah gitu. Contohnya ada yang mau pakai generik atau DR atau Quattrini atau Parmakit yang lain-lainnya gitu. Nggak apa-apa. Di situ nanti kita bisa menyesuaikan dengan harga tersebut, tapi bloknya atau mau beli sendiri atau dari kita nggak apa-apa. Jadi kalau di sini itu udah ada yang pakai tune up dengan tambahan dengan blok generik. Yang nantinya blok generik ini udah termasuk di porting polish. Porting polishnya udah include juga. Karena kalau pakai tune up itu ya udah sama porting. Jadi kalau misalnya kamu udah pakai aftermarket, kamu mau ikut porting polish itu juga bisa. Kita terima jasa portingnya aja juga. Terus yang ini itu pakai M1X dari Sprint. Ini edisi khusus karena kalau kita telusuri lebih dalam gitu. Jadi kalau jatuhnya blok Quattrini ini jatuhnya lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena udah include dengan intake yang direct dan membran beserta manifoldnya. Pistonnya juga udah dapat lumayan. Dia udah pakai teflon gitu. Jadi buat kamu yang mau pakai aftermarket, solusi yang paling murah dan nggak banyak kocek ngecor-ngecor intake atau yang lainnya, kamu bisa plug and play dari Quattrini. Tapi kalau udah pakai direct intake atau mau pakai intake susun, itu bisa pakai generik, Malossi atau yang lainnya, Parmakit, VMC, banyak. Nah, kalau ini dari generiknya, generik ini perlu pengolahan. Yang pertama adalah di bagian liner boring dan segi transfernya gitu. Oke, dari situ kita balik lagi ke review tune up-nya. Nanti di sini kalau tune up itu bisa request dari mulai 150 cc hingga 161 cc maksimal kalau di tune up. Tapi kalau di aftermarket itu bisa sampai 177 untuk leg frame. Atau yang ada lagi yang ini, yang Excel Silver ini, dia kebetulan kemarin crack di bagian liner boring dan piston. Jadi harus mau nggak mau itu di repair boringnya hingga sekalian, jadinya sekalian itu sekalian di liner ya di upgrade aja sekalian katanya. Jadi yang ini totalnya adalah 183 cc dengan diameter itu 64 mili di bagian piston, stroke-nya tetap 57. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada di via DM di WhatsApp, atau kalau mau via langsung telepon, langsung curhat-curhat nggak apa-apa. Dan kalau mau langsung ngopi-ngopi datang ke sini kita alamatnya ada di Tangerang Selatan, di Google Maps juga ada. Jadi kalau mau sambil ngopi, bang, mau kesini sambil ngopi, sambil ya santai-santai nggak apa-apa, sambil nongkrong di sini nggak apa-apa, ngelihat perakitan mesin nggak apa-apa.
Jadi di sini itu kita ya santai-santai bareng aja sambil ngerakit-ngerakit. Ada juga paket yang lainnya itu adalah, nah ini paket-paket mesinnya. Ini belum kita bongkar. Ini yang bakalan pakai Quattrini. Ini punya Abang Renner. Yang ini punya mana nih? Aku lupa dah. Terus ada juga yang ini dari Pekalongan. Yang itu juga yang direct. Kalau yang ini mesin balap yang belum sempat kita nyalain lagi. Karena waktunya udah terbatas sekarang. Kita malam-malam nggak boleh berisik katanya. Maklum. Jadi ini adalah tempatnya di kita nih kayak gini. Di sana gelap, di sini gelap. Yang punya PTS orang Depok. Warnanya krem. Dia ikut paket tune up PTS, my friend. Nah, rumah laharnya habis dibenerin. Rumah laharnya habis kita benerin. Jadi tadi di sini ada pecah, crack juga. Terus di sini ada yang pecah juga. Ini baru kita benerin juga. Rumah lahar yang bagian sini juga pecah. Ini juga kita benerin. Gitu. Kalau tune up gitu, kalau misalnya ada yang lebih parah, itu ada tambahan biaya sedikit. Oke, sampai sini dulu. Ini masih ada antrian yang kemarin kita udah bahas. Dan sampai sini mungkin kalian ngerti yang hijau tuh yang blok ninja lagi pembuatan knalpot. Kalau di sana itu yang edisi khusus ada di sana tuh. Gitu. Kalau yang ini pakai direct, intake-nya direct, membrannya Vivos, karbu PWK dengan tambahan blok generik. Magnetnya tetap Excel karena ini untuk daily touring atau speed touring nggak apa-apa. Ini juga nanti kita bakalan buat yang untuk harian ya. Versi harian itu udah kita launchingin di motor super berwarna hijau. Udah punya orang Depok, punya Om Haris dari Depok. Jadi kalau yang harian itu radiatornya double sih. Jadi yang pertama ada di depan dan yang kedua ada di box samping nanti. Itu motornya super. Nah, kita bahas dia juga nih. Jadi ini cara kerjanya gimana sih gitu kan. Jadi kita kalau misalnya pengendalian airnya itu pakai water pump, pakai punya BMW. Ini water pump elektrik. Jadi kalau di sini di on, nanti dia hidup. Nah, dia hidup water pumpnya. Water pumpnya hidup. Ini udah geter. Nah, kalau CDI-nya kita udah buat juga. Kita buat sendiri CDI-nya. Ini voltase dari si CDI. Ini voltase dari si water pump gitu. Water pump 11,7, CDI-nya 12,4 dengan single aki. Akinya kita masih pakai single tapi voltasenya pasti berbeda di situ. Jadi di sini alurnya kayak gini. Kalau mau tahu cc-nya, dia diameternya kita pakai 68 mili dengan piston Ninja 68 mili, conrodnya panjangnya 110, kepunyaan dari 125Z, karbunya TMX Mikuni, membran Vivos 3, magnet YZ, rasio standar Excel, kopling modif. Jadi ini yang nanti bakalan kita gimana ya, adain di street race mudah-mudahan. Tapi street race diundur jadi nggak bisa launching gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ataukah pertanyaan seputar Vespa Block Ninja atau yang lainnya? Kalau yang ini yang tipe block aftermarket gitu.
kita sambil santai-santai nih, sambil ngopi, sambil nyantai. Ini belum dirakit, barusan pengen rakit tapi agak mager. Kenapa mager? Udah malam banget, sampai jam 2 malam ini udah. Biasanya juga kita sampai subuh. Bukan saking banyaknya lupa, Mas. Itu ada ininya sih, di buku udah ditulis. Jadi kalau ikut pakai tune up kayak gini, itu kalian wajib ngisi biodata yang isinya itu ada nama, alamat, Instagram, nomor HP, ya terus requestnya apa aja, tambahannya apa aja, mau pakai bloknya apa. Nanti di situ ada note-nya. Nanti ya kalau kita jawab pertanyaan dulu ya. Ada yang bagus nih tanya, HTG 84 itu secara konsumsi BBM-nya kayak gimana, Mas? Konsumsi BBM yang mana? Jadi kalau pakai tune up itu sebenarnya konsumsi BBM-nya nggak boros-boros banget dan nggak irit-irit banget, ya sedang. Untuk yang menyesuaikan juga CC-nya mulai dari 150 hingga 161 itu masih menyesuaikan, nggak terlalu boros gitu. Kalau boros atau enggaknya itu tergantung tangan kalian. Tangan kalian ngegasnya kayak gimana? Kalau ya main gaspol terus ya boros. Motor 100 cc pun kalau kamu gaspol terus ya boros. Tapi kalau kamu ngikutin irama enggak gitu. Kalau buat balap ya karena dia full open throttle, semua throttle-nya kebuka. Dari gigi 1 sampai gigi 6 dia full open throttle gitu, dengan penyiksaan mesin dengan sebagai berikut kan gitu. Kalau bawanya santai-santai aja sih enggak. Mau pakai Quattrini, mau pakai VMC, mau pakai Block Ninja, mau pakai 200 cc Spartan, itu enggak boros. Ada lagi dari Jinal Kinco, pakai blok generik berapa Om? Paket blok generik, jadi kalau misalnya ini semua full paket tune up. Contoh kamu ikut paket tune up yang harga 3,8, itu tinggal penambahan aja. Kamu bisa lihat di marketplace dengan harga blok generik berapa, kamu bisa kalkulasiin sendiri. Jadi contoh kamu ikut paket yang 3,8, kamu penambahannya adalah blok generik, silakan. Jadi udah ada, ya bisa hitung-hitung sendiri dulu lalu dikonsultasikan ke kami. Misal kamu ikut full paket tune up dengan blok VMC, kamu bisa cek juga harganya. Karena sekarang itu udah dunia online, dunia yang ya udah semuanya serba mudah untuk kayak penyarian spare part, nggak kayak zaman dulu gitu kan, kita harus hunting ke bengkel-bengkel nyari spare part. Kalau sekarang nggak, ini semua udah ada. Atau mau di kami pun nggak apa-apa, nanti kita hitungin. Onta KW Bang mau tanya, knalpot racing karbu duduk biar langsamnya nggak lompat-lompat gimana ya? Kalau langsam itu sebenarnya bukan dari si knalpot juga. Knalpot itu nomor 2 Mas. Nomor 1 itu adalah timing pengapian. Timing pengapian dengan idle up standar itu akan mengakibatkan langsam itu standar. Ketika timingnya terlalu maju itu akan mengakibatkan pincang pada idle up atau langsam gitu. Kalau idle up-nya agak berat, itu bisa apinya retard, mundur gitu kan. Kita bahas lagi Black Mamba, saking banyaknya lupa. Bukan gitu Bang, ntar lo. Oke, kita Bang, kalau porting doang ongkosnya berapaan? Kalau di kita itu porting aja ada yang porting daily. Nah, porting ini kayak misalnya ini bloknya di porting, kamu bawa bloknya sendiri, kamu mau porting doang nggak apa-apa, porting only nggak apa-apa. Porting dengan harian daily itu 350. Kita mulai buka harga dari 350. Porting harian daily itu nggak full. Kalau mau semi itu ada harga 500 untuk semi, dan untuk kompetisi itu ada di angka 750 untuk blok aja. Kalau untuk head itu penyesuaiannya banyak. Headnya mau dicor atau mau kayak gimana itu requestnya banyak. Kita head itu mulai, kalau headnya sendiri itu mulai harga 250.000 hingga 400.000,
tergantung dari kesulitan atau mau sekalian dihitungin. Misalnya mau sekalian diburet dengan angka kompresi yang mau mencapai berapa, itu bisa request. Terus apalagi yang ada di sini kita bahas dulu. Black Mamba EJM kacau. Apa nih kacau? Bang, perbedaan karakter Piston Ninja dan Air King kalau untuk touring. Perbedaan piston si Air King dengan Ninja. Yuk, tolong Piston Ninja dulu satu ya. Nah, piston Air King ini karakternya lebih enteng. Kenapa lebih enteng? Yang pertama emang bahannya itu ya lumayan enteng. Terus dari segi induksi, nah ini ada coak-coakan kayak gini, ini adalah induksi dari transfer atau induksi gas. Jadi dia mereka nih di coakan ini dia nyimpen gas yang udah ketransfer dari karburator di kompresi primer untuk melindungi dari gesek-gesekan. Kalau ini kan untuk pembukaan intake gitu. Ada lubang 2 di sini di atas. Ini untuk pembukaan intake di blok Air King. Karena blok Air King itu udah direct di blok intake-nya gitu. Kalau piston Ninja ini, nah ini piston Ninja, dia agak lebih berat gitu. Dia agak lebih berat tapi dia padat. Dia itu tanpa induksi. Tapi kalau yang racingnya ada induksinya di bagian kanan kiri, tetap ada induksi. Kayak misalnya contoh piston Ninja keluaran dari Wiseco, atau keluaran dari Pro X, atau keluaran dari Vertex, itu pasti ada induksinya gitu. Karena induksi ini juga berpengaruh. Ini pistonnya Ninja, ini pistonnya RX gitu. Kamu bisa bandingin sendiri. Kalau beratnya beda, coba minta timbangan dong, Mat. Sekalian, Mat. Kita nimbang piston nih, siapa yang lebih berat? Karena ya, tapi kalau untuk karakter itu, kalau buat jengat-jengat enak Air King. Kalau untuk top speed juga enak di Ninja. Nggak tahu kenapa. Kenapa ayo? Gitu kan? Nah, kita coba timbang dengan hitungan tersebut. Nah, ini udah 0 ya. Ini udah 0. Kita timbang dulu di piston Air King. Piston Air King, berapa? Berapa gram tuh? Ini ya, 164,9 gram. Kita hitung juga piston Ninja, 184,6 gram. Bedanya. Ini piston generik. Kita lihat juga berapa? 106. Nah, generik ini hampir sama Air King berarti kompetitornya. Kita hitung juga pistonnya si Quattrini. Kita buang dulu pennya nih. Kita angkat dulu pennya. Nah, pennya ntar nambah berat soalnya. Quattrini. Nah, Quattrini 156,8 gram. Oke, Quattrini 105. Nah, ini masih berat generik berarti ya. Quattrini sama generik masih berat generik. Kalau Air King dengan Ninja masih berat Ninja. Ninja itu berat pistonnya karena di palanya ini tebel. Palanya ini tebel. Karena emang didesain juga untuk gimana ya, mesin tegak itu emang rata-rata ya kayak gini. Gini gimana, Bang? Ya begitu. Begitu gimana, Bang? Ya begitu. Oke, dari situ bisa disimpulkan. Nah, itu kalau kita review blok ini, kita review kayak Quattrini belakangan. Ada blok Ninja juga udah kepasang. Kita review blok dari generik. Generik ini salah satu kelebihan dan kekurangannya adalah
Yang pertama di liner, kekurangannya adalah di liner yang terlalu padat. Jadi harus dihuning ulang. Yang pertama. Kedua, kulit jeruk yang terlalu tebal, dan di sini ada sudut-sudut transfer yang masih mengotak atau tidak lancip, tidak seperti yang lainnya. Exhaust ya standar lah, dengan tinggi 34 itu udah lumayan untuk RPM. Kalau dari segi portingannya udah bagus banget. Dia sama kayak Malossi 177. Jadi mengarah semburan itu udah benar-benar ke atas gitu. Benar-benar ke atas puncaknya. Untuk head piston sama, tapi pistonnya masih kualitasnya kayaknya masih di bawahnya dari Malossi. Kita review dari si ganteng dari Quattrini. Quattrini ini udah alloy atau aluminium, dengan sudut portingnya sama mengarah ke atas juga, tapi lebih kayak Ninja di dalamnya. Tapi kalau di sininya, di atasnya itu lebih kayak R-King atau RG. Kayak RG sih kayaknya. Bener, kalau ngeliat kayak gini kayak RG. Tapi RG itu kan lubangnya nyatu semua. Kalau dia nyatunya di bagian dalam gitu. Kayak RGR Suzuki. Persis. Yap, bener. Yang kedua itu, dia kelebihannya adalah udah menggunakan keramik di bagian liner boring. Udah keramik. Terus udah direct. Nah, directnya kayak gini. Dia langsung ke arah transfer. Dari arah transfernya itu dari sini. Jadi di pinggiran piston ini mereka langsung masuk nih celah-celah ini. Ini dan ini. Ini ada induksinya. Quattrini ada induksinya. Pistonnya hampir sama dengan Vertex. Ya, kurang lebih sama dengan Vertex. Vertex kayak gini. Ini kenapa hitam? Ini disebutnya piston Teflon anti lengket. Kalau di ibu-ibu kalau masak tuh kan pakai Teflon yang anti lengket. Kalau masak telur jadi nggak nempel. Di sini nih masaknya pakai piston Quattrini aja. Minyak lagi mahal, jadi nggak usah pakai minyak. Kalau pakai Teflon langsung mateng. Oke, terus karakter headnya kayak gini. Tapi finishingnya lebih oke di Quattrini. Kalau di ya mereka ini juga oke finishingnya. Cuman ini masih berbentuk iron. Kalau ini pistonnya ya sama sih, kalau ini kayak tuh sama Ninja. Ini generic, ini Ninja. Coba lihat, sama ya. Sama R-King beda warnanya. R-King lebih terang, gitu. Ini Ninja juga ada yang lebih terang, tapi kebanyakan R-King. Karena gini, pada dasarnya mereka buat untuk blok yang tipikalnya besi, yang ini untuk keramik. Gitu. Oke, sampai sini kita buka pertanyaan lagi. Bang, baru gabung nih, Bobby. Ya silakan, nggak apa-apa. Kita gabung bareng-bareng. Sahanata, kalau as kecil dibikin Jepangan enak nggak mas? Enak-enak aja. Semua krek as itu, mau krek as kecil, mau krek as besar, itu semua enak. Kenapa enak? Tergantung dari karakter si engineeringnya, gitu. Tergantung mortingnya, tergantung ngeraciknya, tergantung dari mood, gitu. Dari yang ya banyak lah. Kalau bikin mesin itu moodnya itu sangat pengaruh. Ahmad Alamsyah, mungkin lebih ringan piston RX. Tadi udah kita timbang piston RX berapa. Oke, mana nih, banyak yang bergabung. Pertanyaannya belum ada lagi.
Yul Ditreng, sehat terus bang, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin hingga masa tua nanti, hingga anak cucu kita melanjutkan semuanya. Anjay. Jadi itu aja mungkin. Kalau udah ada nggak ada pertanyaan, kita akan tuh udah kita aja tuh lagunya juga. Nah, kalau yang ini adalah ini tempat eksekusi porting. Ini banyak gram-gram kehidupan tuh. Ini untuk porting. Kita cek barang di dalam. Tuh. Wah iya, ini lupa kita review juga tadi. Ini ada Pinasco 210, Spartan Pinasco 210. Ada Pinasco 210. Oh, ada 66. Ini adalah blok small frame dari 66 Wave Force dengan diameter 66. Tuh, karbunya gede banget. Ini tuh. Ya udah pada keluar yang lain. Parmakit 66 W175. Tuh ada tulisannya 175. Dia mengusungnya stroke 54 dengan conrod 110, diameter piston 66 mili. Besar banget. Dan ini Pinasco tipikal ya, kayak gini. Pinasco macem-macem sih yang lain juga. Nah, nggak lupa juga ya Intake banyak tuh. Yang mau beli Intake banyak. Ini bearing kita masuk, kita geledah. Ini head ya, head blimbing masih banyak, udah banyak lagi nih. Ini head, terusnya karburator yang ini, karburator biasa sih. Terus nah ini head dari kita, ini magnetnya, ini untuk as besar, ini as kecilnya cuman belum kita garap. As kecil belum kita garap gitu. Itu kampas kopling. Nah ini knalpotnya masih digantung. Ini stoknya udah ada lagi. Knalpotnya stoknya udah ada lagi. Jangan lupa dibeli kalau punya duit. Kalau nggak punya bisa di Shopee. Di Shopee bisa kredit. Big boxnya juga udah masih ada. Big boxnya yang press-pressan. Ini kita udah launching big boxnya. Terus yang buang kiri sisa satu, yang ini udah kita pakai. Ini pakaian kita, yang ini masih ada sisa satu untuk buang kiri. Nah, ini 200 cc, ini untuk Spartan, buang kanan Spartan. Yang ini buat yang pakai blok aftermarket kayak Quattrini, ini cocok banget karena di Stingray itu gede banget. Dan ini untuk sini sama Spartan gitu. Tadi ada yang lupa kita review, adalah ini yang lupa kita review dari Parmakit 66 175 gitu. Ini dari Parmakit. Ini belum kita review. Ini ada, ini bang itu Pinasco bukan ya? Pinasco cuman udah bukan juga nih. Headnya belum temu tadi. Oke, sambil dagang-dagang, ini coba belum ditimbang sama kita nih. Kalau portingannya dia itu, dia membrannya sama kayak Rotax. Membrannya sama persis Rotax. Pistonnya Vertex. Sama dengan KTM. Sama dengan KTM kalau piston. Kalau membran sama dengan mesin Rotax. Gitu. Oke.
kita bahas yang lain. Yang ada di sana kita bahas-bahas. Tapi aku capek. Aku mau bobo. Tuh paketnya. Ini juga paket. Kalau tune up. Oke, sampai di sini kita sudahi sepertinya ya. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cekidau dau dau.